Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya. Nah, di sini ada banyak pertanyaan ya. Salah satunya akan saya jawab ya. Dan sebelumnya saya doakan sehat selalu, banyak rezeki yang barokah yang berlimpah untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada akunnya @junaidi strip 16K. Dia bertanya seperti ini. Cara melihat burung perkutut yang baik ketika kita membeli, apanya yang dilihat Bang? Nah ini saya langsung akan menjawabnya dan simak video saya ini dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Nah seperti ini untuk cara melihat burung perkutut yang baik untuk dipelihara ya. Untuk memilih perkutut yang baik ataupun untuk memilih perkutut entah itu dari segi katurangan, dari segi suara, dari segi irama dan lain sebagainya. Jadi perhatikan beberapa ciri ya. Ciri fisik dan perilakunya. Nah seperti itu ya. Jadi untuk burung perkutut kita bisa memilih entah itu yang kita sukai, perkutut lokal, perkutut crossing, perkutut Bangkok, perkutut warna, yang terutama kita pilih yang aktif ataupun yang lincah dan respon terhadap suara-suara dan rajin bunyi. Dan perhatikan juga kondisi bulu yang keset, mengkilap ataupun mata yang tajam, serta paruh dan kaki yang bersih. Seperti itu ya. Pada umumnya para pemilih atau para pengombio ataupun pencari burung perkutut, entah itu untuk burung perkutut lokal rumahan, entah itu untuk burung perkutut lokal untuk diternak maupun untuk lomba, dengan ciri-ciri seperti itu nanti akan saya jabarkan satu persatu dan beberapa ciri perkutut yang baik untuk dipelihara. Dari ciri saya sebutkan dulu di sini dari segi fisiknya ya. Jadi dari segi fisik pertama kita perhatikan dulu postur tubuh dan kaki dan paruh ataupun mata ataupun bulu dan lain sebagainya. Dari postur tubuh terlebih dahulu kita pilih yang seimbang dan proporsional ataupun dia itu sejajar, entah dari segi kepala, dari segi badan, dari segi ekor, kaki, mata, paruh dan lain sebagainya itu pilihlah yang proporsional. Dan dari segi kaki itu pilihlah kaki yang bercengkraman kuat, kaki yang bersih dan tidak ada luka ataupun beberapa cacat ataupun untuk apa istilahnya ciri yang lainnya ya. Jadi menandakan kuat itu menandakan mental burung perkutut juga akan kuat juga. Dan pilihlah dari segi paruh ya. Paruh perkutut yang baik biasanya ataupun rata-rata itu bersih, tidak ada luka ataupun cacat, dan biasanya memilih burung perkutut dengan ciri-ciri paruh gabah atau seperti biji padi, seperti itu ya. Dan mata untuk burung perkutut pilihlah yang tajam, jangan yang layu ataupun tajam, lebar dan melotot sejajar dengan paruh, garis paruh, menandakan burung perkutut tersebut adalah jantan, seperti itu ya. Beda lagi untuk memilih burung perkutut betina, kita harus memilih burung perkutut betina yang bagus kalaupun untuk diternak dan lain sebagainya. Dan untuk segi bulu, dari segi bulu mengkilap, kuat, mengkilap, keset dan cerah, terutama di bagian luriknya, entah itu garis hitamnya itu lebih pekat ya. Biasanya garis hitam burung perkutut yang bagus itu hitamnya ataupun luriknya kan ada warna hitam, ada warna abu-abu, ada coklat dan lain sebagainya, itu lebih pekat ataupun lebih tajam. Dan untuk memilih tersebut selain dari ciri fisik ataupun ciri katurangan fisik, kita bisa juga dengan memilih ciri perilakunya ataupun sifatnya ya. Kita pilih dari sifat burung perkutut tersebut itu yang pertama tidak giras pertama itu, dan yang kedua bisa aktif dan lincah, yang ketiga bisa pilihlah nafsu makan burung perkutut itu yang bagus, ya, seperti itu ya. Jadi dari tidak girasnya tadi, perkutut yang jinak akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan dan akan lebih mudah gacor, manggung, gayer. Yang tadinya cuma duduk, ngerentengi, medoti, itu akan lebih cepat manggung, gacor, gayer dan lain sebagainya. Dan pilihlah nafsu makan burung perkutut yang baik, dia itu suka makan, terutama untuk burung perkutut yang sehat itu makannya juga akan lahap dan lain sebagainya. Dan dari segi sifat aktif dan lincah ya, seperti itu ya. Jadi perkutut yang sehat akan terlihat aktif, akan bergerak, akan
respon dengan lingkungan ataupun aktif dengan perkutut-perkutut yang lainnya. Dan selanjutnya saya akan jabarkan satu persatu ciri khusus untuk burung perkutut katuranggan. Jadi untuk kepala ataupun supit udang, bentuk kepala yang lonjong seperti buah pinang, seperti buah pinang muda, sering dikaitkan dengan suara yang biasanya cepat manggung, suaranya lantang dan berkualitas juga. Dan untuk burung perkutut tersebut itu biasanya rata-rata akan bermental bagus ataupun bermental baja. Dan dari segi supit udang ataupun sapit urange ya, istilah bahasa Jawa ini seperti itu. Pada perkutut jantan, tulang supit udang ataupun di bawah perut terasa lebih rapat dan keras ya. Rapat keras, tidak lembek. Sedangkan pada burung perkutut betina rata-rata itu renggang dan lunak itu saya sebutkan rata-ratanya. Bahkan ada sebaliknya, ada juga yang keras itu renggang juga ada, tetapi biasanya tetap tulang ekornya itu tetap kaku ataupun keras. Nah, beberapa tip yang saya jabarkan tersebut akan saya istilahnya beri tip tambahan ya. Jadi jika teman-teman semua ataupun untuk para pemula sebaiknya kalau tidak tahu mintalah bantuan untuk burung perkutut yang biasanya untuk yang bagus itu seperti apa, yang lebih berpengalaman untuk memilih perkutut yang baik. Ya, kita ngajak teman ataupun mengajak yang paham tentang burung perkutut. Dan mereka dapat memberikan saran ataupun panduan yang bagaimana cara memilih burung perkutut yang cepat manggung, cepat gacor, gayer, dan lain sebagainya. Dan perhatikanlah juga untuk kebersihan kandang dan ketersediaan pakan yang cukup untuk burung perkutut tersebut. Kita bisa memberikannya kandang yang lebih nyaman, sehingga burung perkutut kalau kandangnya nyaman, sangkarnya nyaman, otomatis akan rajin bunyi, akan rajin manggung dan gacor. Dan pilihlah pakan yang berkualitas seperti millet, seperti jawut, ketan hitam, biji sawi, ataupun pakan-pakan yang berkualitas akan membantu burung perkutut itu cepat manggung. Untuk burung perkutut yang tadinya untuk rumahan bisa dijadikan untuk lomba, ataupun yang tadinya ombyokan bisa menjadi burung perkutut yang berkualitas dan bisa menghibur sang pemilik di setiap harinya. Dan hindari perkutut yang istilahnya jarang manggung ataupun diam saja. Untuk burung perkutut yang nyekukruk ataupun yang burung yang bulunya mengembang, itu karena burung perkutut mempertandakan lagi sakit ataupun istilahnya tidak sehat, seperti itu ya. Hal ini bisa menjadi tanda-tanda perkutut sakit itu seperti itu. Dan kalau bisa memilah burung perkutut-perkutut yang sehat dari yang saya terangkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Untuk Kongmania se-Nusantara ini dan di video kali ini mudah-mudahan teman-teman semua ataupun sedulur semua sehat selalu, diberi banyak rezeki, diberi kemudahan selalu dalam segala hal, diberi rezeki yang barokah yang berlimpah, amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Dan saya ucapkan salam rahayu, salam Kongmania, salam persahabatan, salam perkutut mania, salam persaudaraan, salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan tak lupa saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.